Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat Baraya KR semuanya. Berbicara tentang bajak laut, tentu tidak lepas dari bayangan kapal besar yang megah serta sosok pemimpin dengan penampilan berantakan serta bengis. Tapi apakah kamu pernah membayangkan sosok pemimpin bajak laut seorang perempuan? Ya, inilah dia, Sayyidah Al-Hura, seorang ratu bajak laut tangguh dan legendaris dalam sejarah Islam. Sayyidah Al-Hura adalah sosok pemimpin bajak laut muslim pertama yang berhasil menguasai laut Mediterania bagian barat, serta pemimpin yang paling ditakuti pada abad ke-16. Sayyidah terlahir dari keluarga muslim terkemuka di Andalusia sekitar tahun 1485. Pada usia 7 tahun, ia beserta keluarganya pindah dari Andalusia ke Maroko karena kerajaan Islam Granada ditaklukkan oleh Ferdinand dan Isabella. Ayahnya adalah seorang kepala suku yang berasal dari keluarga bangsawan. Nama asli dari Sayyidah Al-Hura adalah Lala Aicha binti Ali bin Rashid Al-Alam. Namanya memang tidak pernah disebut dalam sejarah kebudayaan Islam, namun namanya tetap abadi berkat perjuangan dan kegigihannya. Ayahnya berhasil mendidik Sayyidah dengan pendidikan terbaik. Kemudian Sayyidah Al-Hura memperdalam pengetahuannya dengan belajar teologi, bahasa, dan matematika di masanya. Al-Hura sendiri merupakan gelar yang dinisbatkan pada Sayyidah, yang berarti mulia, bebas, dan mandiri. Al-Hura juga berarti bahwa Sayyidah adalah perempuan yang tidak tunduk pada otoritas manapun. Ia juga seorang bajak laut muslim perempuan pertama di dunia. Karena tak ingin melupakan jatuhnya Granada dan bersumpah akan membalas kekalahannya merebut kembali Andalusia dari penjajah. Meski begitu, ia tidak bisa menyerang Spanyol dan Portugis secara langsung. Ia mampu mendatangkan bahaya pada perdagangan laut dua negara tersebut melalui pembajakan. Lalu, seperti apa sosok Sayyidah Al-Hura, seorang bajak laut perempuan muslim yang ditakuti benua Eropa pada abad ke-16? Yuk kita simak pembahasan singkatnya. Sayyidah Al-Hura lahir di Iberia, Spanyol pada tahun 1485 Masehi. Dia dari keluarga muslim terkemuka bangsawan Andalusia. Dia adalah keturunan Santo Sufi Maroko Abdul As-Salam Al-Alami. Dia fasih dalam beberapa bahasa termasuk Spanyol, Kastila, dan Portugis. Cendekiawan Maroko terkenal Abdallah Al-Ghazwani adalah salah satu dari banyak gurunya. Pada abad 15 dan 16, ia dikenal sebagai seorang bajak laut wanita yang paling ditakuti. Masa kecil Sayyidah bahagia dan aman, namun diselimuti oleh pengingat terus-menerus tentang pengasingan paksa dari Granada selama masa kecilnya. Menurut berbagai sumber, Sayyidah Al-Hura yang masih berusia 7 tahun bersama keluarganya terpaksa melarikan diri ke Maroko dan menetap di Chefchaouen saat kerajaan Islam Granada di Spanyol ditaklukkan oleh Ferdinand II dari Aragon dan Isabella I dari Kastila. Kemudian saat usia Sayyidah Al-Hura 16 tahun, ia menikah dengan Sultan Al-Mandri. Sayyidah belajar banyak saat membantu suaminya dalam urusan bisnisnya. Dia adalah wakil gubernur de facto, dengan suaminya mempercayakan tampuk kekuasaan kepadanya setiap kali dia melakukan perjalanan ke luar kota. Keduanya sama-sama gigih dalam berperang melawan Portugis. Namun pada tahun 1515 Masehi, suaminya meninggal dan membuat Sayyidah harus menggantikan posisi sang suami sebagai gubernur Tetuan. Ia menjadi orang terakhir dalam sejarah Islam yang secara sah menyandang gelar Al-Hura atau Ratu. Sebagai seorang gubernur perempuan, kepemimpinan Sayyidah Al-Hura sungguh mengagumkan. Sayyidah menjadikan Tetuan sebagai pangkalan utama angkatan laut untuk melawan Spanyol dan Portugis agar bisa merebut kembali tanah kelahirannya. Pada tahun 1541, ia menerima lamaran pernikahan dari Ahmed Al-Watasi, seorang sultan dari dinasti Watasid Maroko yang melakukan perjalanan dari Fez ke Tetuan untuk menikahinya. Pernikahannya dengan dia adalah satu-satunya contoh yang tercatat dari seorang raja Maroko yang menikah di luar ibu kotanya. Hal ini terjadi karena Al-Hura tidak siap untuk melepaskan perannya sebagai Ratu Tetuan atau bahkan meninggalkan kota untuk upacara pernikahan, memaksa Al-Watasi untuk datang kepadanya. Diyakini bahwa Sayyidah Al-Hura bersikeras pada hal ini untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia tidak akan menyerah memerintah Tetuan meskipun menikah dengan sultan.
Sayyidah Al-Hura menjalani kehidupan petualangan dan romansa. Dia menunjuk saudara laki-lakinya Maulai Ibrahim sebagai Wazir Ahmed Al-Watasi Sultan Fez, dan ini menempatkan Rashid sebagai pemain utama dalam upaya menyatukan Maroko melawan kekuatan Spanyol dan Portugal yang berkembang pesat. Tak hanya itu, Sayyidah Al-Hura dikenal cerdas dalam memainkan taktik politik dan diplomasi dengan Spanyol serta Portugis. Masih menyimpan dendam karena tanahnya direbut oleh Ferdinand II dari Aragon dan Isabella I dari Castilla, Sayyidah kemudian bersekutu dengan Hayrettin Barbarossa dari Algiers yang merupakan seorang kanselir Turki untuk menguasai jalur laut di Eropa dan di Timur Tengah. Pembajakan memberikan penghasilan cepat, jarahan dan tebusan untuk tawanan, dan juga membantu mewujudkan impian untuk kembali ke Andalusia. Dia sangat dihormati oleh orang Kristen sebagai ratu yang memiliki kekuasaan atas Laut Mediterania dan atas pembebasan tawanan Portugis dan Spanyol. Misalnya dalam The Forgotten Queens of Islam yang ditulis oleh Fatima Mernissi, menyebutkan dokumen sejarah Spanyol tahun 1540 yang menurutnya ada negosiasi antara orang Spanyol dan Sayyidah Al-Hura. Setelah operasi pembajakan yang sukses di Gibraltar, di mana para perompak mengambil banyak rampasan dan banyak tahanan. Dari situ ia mendapat reputasi monster dan menjadi ratu bajak laut yang memikat dan menakutkan. Karena orang-orang Eropa melihat Sayyidah dan para perompaknya adalah sebagai seorang pencuri dan pembunuh. Sayyidah menunjukkan kepada dunia bahwa ia memiliki kapasitas untuk berkuasa. Ia bahkan mempelopori aliansi yang mendorong umat Islam untuk bersatu melawan kolonisasi Eropa di Maroko. Kala ia menjabat sebagai gubernur Tetuan, semakin banyak warga muslim Andalusia yang melarikan diri ke Maroko. Karena alasan itulah, Sayyidah akhirnya memutuskan untuk melawan Ferdinand dan Isabella yang menguasai kerajaan Islam Granada. Ia pun menjadi bajak laut yang berjuang bersama rakyatnya. Namun, Ottoman memandang mereka sebagai pejuang kemerdekaan yang berdiri di garis depan. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai ratu bajak laut yang ditakuti di seantero Eropa pada awal abad ke-16. Setelah ia memerintah sebagai ratu selama 30 tahun, menantunya Muhammad Al-Hasan Al-Mandri menggulingkannya pada Oktober 1542. Menurut Yaman Times, ia dilucuti harta benda dan kekuasaannya. Menerima nasibnya, Al-Hura pensiun ke Chefchaouen, di mana dia tinggal hampir 20 tahun lebih. Ya, itulah tadi sejarah singkat tentang Sayyidah Al-Hura, seorang bajak laut perempuan muslim yang terkenal di awal abad ke-16. Semoga pembahasannya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.